Hey, kita bertemu kembali di channel Santi Kristen ya. Ini menarik kali ini karena saya menggunakan baju santri Kristen ya. Ada Indonesia, iya kita Indonesia dong. Terus dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ya. Jadi santri itu apa sih maksudnya? Ya, santri. Terus Raffles semuanya bilang, Bang, kenapa nggak pakai ustadz aja? Bukan, maksud saya kan saya ingin tetap ya tawadu lah, rendah hati. Saya tetap orang yang mau belajar lah, nyantri kan. Jangan langsung ustadz, pengajar, no. Aku pengen tetap jadi santri aja deh. Itu maksud saya sebetulnya. Ya sengaja memakai ini untuk menguatkan branding lah, kan harus ada brandingnya lah. Kalau topi ini saya pakai ya karena memang ini topi Jungle School. Saya selalu memakai ini karena saya ingin mengingat bahwa ada belasan negara kan yang sekolah di Jungle School. Sebelum Covid itu 17 saya ini ada beberapa yang pulang ke negara masing-masing. Jadi secara apa namanya? em, jadi saya ingin mengingat bahwa saya punya tanggung jawab, itu saja sebetulnya maksud dari topi ini. Bukan gaya-gayaan tok itu. No, 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 no. Oke, apa-apa yang mau kita bicarakan kali ini nih? Masih soal Pantekostalisme. Pantekostalisme kali ini kan em, hermeneutika Pantekosta ya. Jadi yang kita bicarakan masih sambungan yang dari kemarin. Di video sebelumnya kan saya sudah menjelaskan apa itu konsep yang ada di situ, natural itu secara alamiah dengan beberapa indikator kerja. Itu yang pertama untuk membaca tidak boleh secara sekilas skimming, kan saya sudah jelaskan itu. Terus kitab suci itu harus akrab dengan kita, yang saya bilang itu kita sangat ilmiah sekali dengan kesaksian-kesaksian. Saya ulang lagi, khotbahnya Pantekosta itu adalah khotbah yang sangat ilmiah, yang sangat empiris. Cuman karena hermeneutikanya itu dibuat seperti kayak gitu, lalu itu kan menjadi celaan. Kok cuma cerita melulu? Di dalam penelitian ilmiah justru itu yang sangat ilmiah karena ada faktanya. Itu sangat ilmiah kita. Terus pesan tidak meniru siapapun. Terus jangan membuatnya seperti badut, saya sudah jelaskan ya. Ini hanya recalling, mengingat yang lalu. Terus kita harus menjadi diri sendiri, tidak boleh meniru orang lain. Use your own shoes, wear your own shoes, your own hat, kan itu saya bilang. Pakailah bajumu, kan gitu kemarin itu. Nah, itu konsep yang kita pelajari selanjutnya ini adalah distinctly. Jadi bahasa Indonesianya apa? Distinctly itu kan tegas. Ada penegasan-penegasan yang artikulatif sekaligus pembeda, dalam arti bukan pura-pura beda atau sok-sok beda. Penegasan-penegasan yang nanti bahasanya Pak Junifrius Gultom itu pendakuan dalam arti itu perspektif. Boleh kok, boleh dalam hermeneutika, dalam ilmu apapun boleh kok perspektif. Ini misalnya nih, ini buku yang soal constructive pneumatological hermeneutic in Pentecostal Christianity. Ini diedit oleh Kenneth Archer sama William Oliver ya. Ini soal hermeneutik Pentakosta. Jadi orang-orang Pentakostal global yang biasa terkumpul dalam studi Pentakostal secara global, itu membuat perspektif masing-masing boleh. Hermeneutik menurut HKBP ya boleh-boleh saja. Karena pengkajinya adalah orang HKBP misalnya, orang GPIB, GEMIM, silahkan, tidak ada masalah. Terus nanti lingkup kajiannya, logusnya dan segala macamnya itu boleh, sah itu secara ilmiah, sah itu. Nah, kita juga seperti itu. Jadi pendakuan dalam arti artikulasi identitas, bukan rasisme, bukan diskriminasi, bukan. Itu ya. Ini dalam arti mana sih ketegasan-ketegasan milik GPD itu yang mana? Itu. Nah, itu yang membolehkan kita untuk mengatakan itu hermeneutika Pantekosta. Itu. Saya mengatakan begini bukanlah asal ngomong, serius. Saya sudah sebutkan di
YouTube yang lalu itu kan saya bilang gini-gini kan saya diajar langsung oleh tokoh Katolik yang dianggap memang spesifikasi bidangnya adalah ilmu hermeneutik dan yang lain-lain, penelitian sosial, filsafat, yang Romo Haryatmoko itu yang beliau juga kan selain dosen di UI Jakarta juga di UII Yogyakarta sama di UIN tuh, jadi memang lulusan dari Prancis itu. Beliau mengajar kita bagaimana. Nah, maka santri itu bagian dari mengingat di mana sih padepokan bergurunya kita, itu saja sebetulnya. Di sekolah Alkitab kan ada juga ilmu tafsir, membaca Alkitab dan yang lain. Di STA, STT, baik itu yang Pantekosta atau juga kelompok-kelompok STT lain, ada ilmu itu, ada. Tetapi saya ingin penegasan saja, dalam arti ini bukan untuk kalangan sendiri, tapi perspektif yang membantu kita untuk melihat teks kitab suci, teks teologis, teks agama, lalu teks-teks kehidupan itu. Nanti Derrida, Schleiermacher, Dilthey, dan yang lain-lain kan juga begitu dia. Nah, jadi tidak ada persoalan di situ. Di konsep yang berikutnya adalah, saya sudah sebutkan, saya distinctly, bukan stink, bau, bukan maksudnya, bukan itu, tapi ada penegasan dalam hal mengucapkan dengan artikulatif, enunciate kata W.W. Patterson. Maaf, saya seringkali menjelaskan Patterson, bukan ini keceplosan saja itu. Yang benar adalah William West Patterson, T-nya double 2 pakai A di depan. Nah, bagaimana indikatornya? Apa indikator kerjanya? Bagaimana distinctly tadi itu? Bagaimana sih? Kata-katanya harus jelas, pelafalannya jelas. Tetapi kan begini kawan-kawan, you tidak mungkin menyampaikan, mempublikasikan sesuatu secara jelas kalau tidak mengumpulkan datanya juga tidak jelas. Ya kan? Analisisnya juga tidak jelas. Nah, ilmu hermeneutik sebagai ilmu bermain di situ. Lalu nanti menyampaikannya oleh orang Pantekosta seringkali itu cuman dilihat sebagai homiletika, karena dia menyampaikan, mengkomunikasikan, sebenarnya mensiarkan lah itu. Nah, saya tidak ingin membuat karena nanti dalam tulisannya Patterson memang itu tidak ada pembedaan secara tegas. Maka tugas kamilah sebagai orang DPD kan, yang generasi berikutnya dong kan harus kekinian, dalam arti kita masih tersambung dari kesejarahan kita. Bukan untuk melupakan, tetapi bukan juga untuk selalu mengait-ngaitkan lalu membatasi diri, bukan. Tetapi harus jelas dari mana kita berasal, itu maksudnya. Terus kata-katanya harus jelas. Maka di sekolah Alkitab, di sekolah teologi, terus nanti di sekolah tinggi Alkitab yang semester 1 atau kelas 1 biasanya disebut di GPD itu, kelas 2 atau semester 3, 4, kadang-kadang juga 5 dan 6 itu biasanya itu mimbar belum diberikan, maksudnya belum, cuma dikasih pimpin pujian, doa dan yang lain-lain, pekerjaan domestik, bukan karena gembalanya atau pendetanya belum percaya, bukan itu. Jadi itu kan, tetapi justru untuk lebih menguatkan di dalam hal supaya artikulatif dia gitu. Maka saya kan pernah TC ya, saya pernah TC. Aduh, begini saya melewati proses pembentukan karakter itu. Saya masih TC itu di kota Jepara, Jawa Tengah, kota Ukir, kotanya Ibu kita Kartini itu. Saya masih TC di situ. Maka pertama sekali masuk TC langsung puasa kita 3 malam. Aduh, lapar. Terus nanti dalam prosesnya ada puasa rutin setiap Jumat kan, orang GPDI kan. Nanti ada puasa di pertengahan. Sebelum berangkat sekolah Alkitab juga masih puasa.
Oh banyak kali puasanya, tetap aja gendut kan. Diberkati Tuhan sih. Nah, di sana kita ada teman saya Yohanes Utapea, ada Nahot, ada Ricardo Batubara, siapa lagi ya teman-teman, banyak sekali dari sana. Ada Jelikson Tinambunan, ada banyak lah. Ada yang perempuan Hermina, Ida, siapa lagi yang banyak sekali ya. Maaf tidak bisa sebut semuanya karena saya kan bukan tukang sensus ini mau menjelaskan hermeneutika Pantekosta nih. Jadi kita dilatih membaca kitab Mazmur sama Amsal itu. Ya maksudnya kata Pak Pendeta Robinson Hutape almarhum waktu itu, iya supaya kalian ngomongnya itu nggak Batak kali-kalian katanya. Jadi yang Ambon ya janganlah terlalu Ambon banget, yang Jawa juga yang jangan terlalu medok gitu. Yang Batak juga yang lain juga untuk melatih artikulasi tadi. Jadi artikulasi di sini saya pahamkan itu dalam secara longgar dalam banyak hal. Terus yang berikutnya tidak asal bunyi. Nah itu dia, nggak asbun. Aduh, bagus sebetulnya loh hermeneutika ini yang di Pantekosta ini. Nggak boleh asal bunyi, asal tulis. They're gone. Sorry anak saya mau es krim tapi es krimnya udah lewat. We'll buy tomorrow, okay? We'll buy tomorrow. Itu jadi tidak asal bunyi. Orang GPD itu bukanlah orang yang asal bunyi. No. Gak kayak gitu kita diajarinya itu. Nah, tentu kan tidak bisa. Orang yang asal bunyi itu karena ilmu gali-gali Alkitabnya itu tidak kuat, tidak jelas, maka dia asal bunyi. Nah kita nggak seperti itu, sudah diajari kok dengan baik itu di sekolah Alkitab. Terus suara pembicara harus mudah dimengerti. Nah memang ini lebih kepada komunikasinya ya, komunikasinya dalam hal ini. Tetapi silabel atau konsonannya harus mudah dipahami dengan jelas. Konsonannya, vokalnya, misalnya mengatakan jikalau, kan? Ada teman saya dulu tuh TC membaca kitab Amsal itu jika kalau gitu. Jadi itu masih latihan. Kita juga kayak gitu itu. Jadi ada pelafalan yang dilatih memang. Itu baiknya menurut saya. Jadi gereja ini kalau melihat TC sebagai proses pelatihan, pembentukan karakter kan saya sudah bilang tadi itu. Walaupun ada yang protes juga itu. Sudah nggak zamannya, saya tidak bicara ke situ. Mempersiapkan memang dari lantai sampai kepada surga kan kita diajarinya, luar biasa itu, luar biasa. Nah itu jadi ada 4 hal tadi itu, mengucapkan kata-kata dengan jelas, kata-kata kita tidak asal bunyi, terus pendengar harus memahami suara pembicara ya dengan mudah dan yang dibicarakan kan tentunya. Terus konsonan dan silabelnya harus mudah dipahami dengan jelas. Maka waktu kita di Jepara itu ayat emasnya itu Yesaya itu loh, dibilang-bilang terus sama kita tuh seperti Yesaya yang Yesaya apa Yeremia ya, nanti cek lagi deh yang Yesaya itu dianggapkan orang yang betah lidah atau apa itu, nggak bisa ngomong, lalu bara dari perapian itu dibawa oleh malaikat disundutkan di lidahnya supaya lidahnya lancar ngomong. Menurut saya ya TC itu kayak gitu maksudnya. Jangan marah loh ya teman-teman yang TC ya. Itu. Nah, terus yang konsep yang berikutnya adalah akurat nih, secara akurat. Nah, makanya akurat kan berarti harus valid ya. Informasinya informasi A1. Itu akurat itu. Jadi akurat nih. Jadi Patterson mengatakan hermeneutika Pantekosta itu bacaan-bacaan Pantekosta itu kan bacaan-bacaan yang digali, yang dipahami, yang disampaikan secara akurat. Oh, harus tingkat akurasinya harus jelas. Maka tadi kan sudah dibilang tak boleh asal bunyi. Enggak, terus jangan sampai pendengar mendeteksi ada kekeliruan dalam pengucapan itu loh. Ya memang ini kan tidak mudah ya, tidak mudah juga. Orang yang sudah hafal hukum pun kadang-kadang masih salah rujukan dia, bukan karena salah atau bodoh, sebetulnya bukan, karena kan
kecerdasan atau kemampuan daya tampung memori otaknya manusia itu kan dipengaruhi oleh suasana hati juga, dipengaruhi oleh masalah yang sedang dihadapi, ya kan, manusiawi lah, manusiawi. Jadi kesalahan misalnya, maksudnya Matius 5:10 diomongkan, tapi di tulisannya misalnya itu Matius 10 ayat 5 terbalik-balik, dicari-cari ayatnya kok nggak ada. Jangan langsung dibilang, om ini tidak persiapan, nggak ada Roh Kudusnya, ini sudah ditinggalkan oleh Roh Kudus. Bukan, enggak lah, ya namanya kesalahan-kesalahan. Nanti yang kayak gitu-gitu kan di YouTube kan, lalu diulang-ulangi. Ya enggak lah, itu enggak itu maksudnya. Oke, terus yang berikutnya, yang ketiga lah, arahkan, lead the pendengar itu untuk memahami pesannya, bukan heroisme dari pembawa firman atau hermeneutika tadi itu. Tapi coba lihat khotbah-khotbah hermeneutika yang dilakukan oleh gereja-gereja modern itu kan, ceritanya itu ya lebih mulia dari pekerjaan Tuhan yang dikerjain gitu. Usahanya sukses karena ini. Jadi lebih pada ya kayak sales memang. Ya, kita nggak seperti itu. Pantekosta itu malah dilarang kayak gitu, bukan heroisme pembawa pesan. Serius loh. Jadi accurately di sini disebutkan itu, misalnya never like, accurately di sini misalnya pembawa pesan itu tidak boleh karena keraguan-raguannya lalu dia menonjolkan cerita-ceritanya. Yang saya suka bilang itu untuk mengkritisi khotbah biografi, kehebatan sendiri. No, ini hermeneutik itu bukan orasi ilmiah. Hermeneutik itu bukan lomba pidato, bukan juga deklamasi. Saya minum dulu, ngopi dulu. Bukan, tetapi kan pesannya itu harus akurat. Itu sesuai. Ya namanya akurat, you tahu lah, nggak perlu diajari lah yang namanya akurat gitu kan. Terus cek terus arti kata firman yang dimaksudkan di situ apa, harus dipahami secara benar itu. Ya makanya kan kalau udah bicara ukurannya ada akurat, maka kan itu bicara konteks dalam Alkitab kayak gimana, setting sosialnya bagaimana, politiknya bagaimana, budayanya bagaimana, kekuasaannya bagaimana, masyarakatnya bagaimana, itu jelas kok itu. Di GPD itu sudah diajar. Saya udah bilang ini buku ini tahun 32-an, dikompilasi menjadi seperti ini tahun 75 seingat saya. Jadi artinya Hindia Belanda itu sudah diajari oleh orang dilakoni oleh orang GPD itu dengan hermeneutika yang akurat ya. Jadi nggak asal bunyi dia memang. Nah, apakah bisa contoh ya yang misalnya apa sih yang membuat kita kembali sedikit ke atas, yang membuat Pantekosta itu berbeda dengan hermeneutika yang lain? Misalnya nih, Budi Hardiman saya sudah sebutkan, ini PDF-nya saya sudah bagi beberapa kali ke teman-teman di grup ya, seni memahami ya. Nah kalau dia dari hermeneutik dari Schleiermacher sampai Derrida, diterbitkan Canisius ini, kan lebih banyak pada seni memahami. Nanti bahasanya bahasanya mazhab Jerman disebut dengan Verstehen itu. Mudah-mudahan kalimatnya benar. Nanti jangan pula aku diprotes sama Bang Asigor, lulusan Göttingen Jerman kan. Sorry Bang, ini lulusan Jogja nih bahasanya ya. Itu jadi Verstehen, pemahaman kepada hermeneutik untuk memahami bacaan teks agama, teks kitab suci, teks kehidupan, teks sosial. Tetapi di Pantekosta bukan hanya memahami dia, tetapi juga membawa orang lain untuk memahami firman. Jangan lupa, saya sudah bilang kemarin itu setting sosialnya dari Pantekosta itu adalah yang ciri khasnya adalah pendirian gereja, sidang-sidang baru di masyarakat yang yang belum paham firman.
Jadi hermeneutika itu lebih condong kepada urusan misiologi, yang nanti endingnya adalah eklesiologis, pastoral kan dia. Nah, kalau di hermeneutika sebagai ilmu sosial itu kan pemahaman, seni pemahaman. Kita juga melibatkan itu, tetapi kan juga sampai kepada publikasi kepada orang lain. Publikasi di Pantai Kosta memang tradisinya lebih banyak masih oral, dia lisan. Tuh, maka kami-kami yang muda-muda ini mencoba untuk membuatnya tertulis. Nah, supaya tetap ilmiah karena sumbernya sumber primer dari para pionir Pantai Kosta itu, maka kami membaca itu dengan ilmu yang kami miliki sekarang. Tuh. Nah, itu jadi kita bukan hanya seni pemahaman, tetapi justru bagaimana orang paham. Jadi ini sudah pada seni pada membuat orang mengerti. Ini lebih sulit loh. Karena ini sudah melibatkan pihak lain. Jadi kan sudah kalau dibikin bagannya itu kan teks, konteks, sama pembaca hermeneutik, hermesnya kan kitanya itu penafsirnya. Itu yang secara umum. Kalau di Pantai Kosta ada orang lain, supaya orang lain juga paham apa yang tertulis dalam firman, apa yang kita sampaikan, lalu paham mengerjakannya, hidupnya diberkati. Tidak mudah itu, karena kerjanya double dia, mungkin triple. Itu yang membedakan kita. Apakah boleh, Bang? Sangat boleh sekali. Saya baca ini bukunya Gadamer. Ini walaupun berbahasa Indonesia ya, saya tunjukin supaya mudah diakses maksudnya. Saya contoh ya, saya membaca misalnya apa yang disebut oleh Gadamer. Jadi hermeneutikanya Pantai Kosta itu lebih pada misiologi, membawa orang mengalami apa yang tertulis dalam social life itu, dalam daily life itu. Maka yang disebut dengan teologi pengalaman, ada orang yang mengatakan seperti itu. Saya menyebutnya teologi empiris lah. Ya sama-sama, tapi saya melibatkan kajian-kajian keilmiahan di situ. Nah, Gadamer di dalam kata pengantar di buku ini misalnya menjelaskan begini. Seberapa jauh klaim kebenaran dari metode pengalaman yang di luar pengetahuan bisa dilegitimasi? Tantangan. Tetapi kan artinya dia juga mengakui pengalaman tadi, pengalaman masyarakat Jerman dalam memahami teks. Luar biasa, Gadamer menuliskan seperti itu. Jadi mode of experience, mode berpengalaman dalam berfilsafat, dalam hermeneutik itu diakui, itu dikerjakan oleh orang Pantai Kosta. Walaupun dia nggak tahu istilah akademiknya itu kan. Iya, ada banyak orang bisa main gitar, tanya itu kunci apa, dia nggak ngerti. Nah, tapi Sajojo bisa dimainkan lagunya. Mantap dia bermain gitar, disuruh kunci apa itu nggak ngerti dia. Tapi memainkannya mantap. Nah, hermeneutika Pantai Kosta di sini, maka saya selalu bilang nggak baru-baru banget sih sebetulnya. Secara rendah hati, karena santri itu kan orang yang masih mau belajar itu. Teman saya bilang, kenapa nggak ustadz aja, Bang, kata Raffles semuanya yang di Kalimantan. No. Saya ingin menunjukkan bahwa orang Pantai Kosta itu adalah orang yang tawadu dia. Orang yang masih terus belajar. Nggak mau mengajar kayak ustadz. Ntar salah lagi. Kayak ustadz mualaf gitu kan. Belum udah jadi ustadz dia. Aduh, nyantri nggak jelas tiba-tiba jadi ustadz. No, Pantai Kosta nggak kayak gitu itu. Jadi berkaitan dengan tradisi histori dalam filsafat, kita melihat pemahaman sebagai sebuah pengalaman tertinggi. Wow, holy semangka. Pengalaman tertinggi loh, iya kan? Yang memungkinkan kita untuk dengan mudah memahami melalui penampakan historis yang khas dalam penelitian historis filosofis. Ada bagian dari pengalaman dasar filsafat bahwa kita mencoba untuk memahami karya-karya klasik tentang pemikiran filosofis. Mereka mendalilkan tentang mereka sendiri sebuah klaim kebenaran yang tidak bisa ditolak oleh kesadaran kontemporer dalam hermeneutik. Keren.
Serius lu ya. Ada kesadaran-kesadaran berpengalaman, pengalaman kebenaran yang datang kepada kita melalui karya, berbeda dengan teori estetik yang membiarkan diri sendiri terbatas pada konsep ilmiah tentang kebenaran. Nah, jadi konsep ilmiah tentang kebenaran. Tapi kita bagaimana konsep kebenaran tadi menjadi sebuah pengalaman tertinggi. Gadamer yang bilang, saya cuma membaca loh ya. Nih. Hans Georg Gadamer. Itu. Oh, kalian pikir itu Pentekoste itu bukan sembarang-barangan. Oke, nah itu konsep yang berikutnya adalah intelligently. Nah, intelligently maksudnya apa? Harus intelligent, harus cerdas. Jadi jelas sekali kok Patterson menyebutkan di sini misalnya apa namanya? It is necessary that we read intelligently. Keren. If the meaning of the scripture is not clear to us, we cannot expect it to be to the hearer. Ayo, kalau para pembaca, para Hermes, para pengilmu tafsir tidak memahami dengan jelas, bagaimana hearernya mengerti dengan jelas, maka kan hermeneutik sekali dia. Jadi indikatornya apa bang yang intelligently tadi? Memahami arti Alkitab dengan jelas di depan pendengar. Kan sudah melampaui persiapan dia, karena sudah bertarung di mimbar kok, sudah sudah bukan lagi tarung wacana, tapi sudah menyampaikan. Maka dalam wacana-wacana ke Pentekosta ini diselipkan narasi-narasi empiris tadi itu. Saudara-saudara, COVID memang melanda seluruh dunia menjadi pandemi, tetapi Ibu semempau bisnisnya diberkati oleh Tuhan. Itu kan ilmiah yang disampaikan secara intelijen, karena ada tokonya, ada orangnya, ada tanggal peristiwanya, kejadiannya di mana ada. Di kota Bitung misalnya. Kan keren itu, ilmiah, akurat tadi sudah saya jelaskan, intelligently. Jadi nggak asal disampaikan kan. Terus jadi Roh Kudus pertama-tama harus menerangi pikiran kita. Lihat itu. Jadi ilmu hermeneutik Pentekosta itu integrasi dari empirisme, terus pengalaman, terus juga tetap mengandalkan karya-karya Roh Kudus. Jangan lupa, kita tidak lagi disebut golongan holiness movement yang di sesudah 1914 itu karena dulu itu termasuk Albert Benjamin Simpson yang tokonya nanti St. Simpson yang ada di Semarang, terus nanti Jeffrey juga kan, karena mereka tokoh-tokoh ini mengakui ajaran Holy Spirit Baptism tapi tidak bermanifestasi di situ. Pentekosta tidak. Itu Pentekosta justru evidence-nya itu adalah Holy Spirit Baptism tadi itu. Saya sudah jelaskan kan itu di status Facebook yang beberapa hari lalu itu. Jadi Roh Kudus pertama-tama menerangi pikiran orang yang melakukan Hermes tadi itu. Oh, tadi sudah disebut secara intelijen harus memahami arti Alkitab di depan pendengar. Tapi ketika kita melakukan Hermenis, menyampaikan kepada orang, ada pekerjaan Roh Kudus. Komplit. Terus yang berikutnya adalah makna bisa kita sampaikan dengan cerdik di dalam bahasanya sih. Saya bukan cergas itu bahasanya koran biasa, Kompas menggunakan kata cergas itu artinya cerdik gitu kan. Ayatnya jelas, kamu harus tulus seperti merpati, cerdik seperti you know lah. Jadi intelligently itu ada kecerdikan. Jadi di dalam roh tadi kita bukan orang gubluk dituntun oleh roh semata-mata. No. Ada kognisi di situ, ada intelijensia di situ yang dimainkan, ada akademia yang bermain di situ. Jangan bilang orang Pentekoste cuma ngeroh melulu. You cuma lihat ejekannya orang sih. Ini dalami dapurnya bro, salami dulu. Tanyalah kita. Jangan dari sasus aja Anda menyimpulkan, Pentekoste cuma ngeroh. No.
Iya, karena itu pendakwaan kita, artikulasinya kita. Tapi juga saya sudah jelaskan tadi kan, itu terus dibutuhkan lebih dari kemampuan alaminya kita. Apalagi ini indikator yang keempat dari intelijennya, dibutuhkan lebih dari kemampuan alaminya kita. Keren banget ini. It takes more than our natural faculties. Kemampuan-kemampuan natural kita lebih dari situ dibutuhkan. Ya iyalah, ini hal-hal yang transendental. Itu mantap. Terus yang berikutnya, dibutuhkan pemahaman batiniah dengan Roh Kudus. Jadi batiniah, orang yang mendengar batiniah yang menyampaikan. Batiniah di dalam maksudnya substansi, esensnya. Luar biasa nih. Aduh. Lama sekali ini tidak kita sampaikan ya, harta karun yang tersembunyi itu. Seolah-olah kita nggak ngerti roh hermeneutik itu. Serius, saya baca ya, saya ulangi lagi dalam bahasa Inggrisnya. It is necessary that we read intelligently, titik. If the meaning of the scriptures is not clear to us, we cannot expect it to be to the hearer. Itu. The Holy Spirit must first illuminate our minds before we can convey the meaning intelligently. Keren. Terus, it takes more than our natural faculties. It takes in the inward understanding with the spirit. Inward understanding. Ma, there's no coffee. Ada kopi di atas kulkas di dalam box itu. Istri saya butuh kopi. Saya juga mau, maaf. Berurapan. Aduh. Dalam itu inward understanding. Aduh. Itu yang di dalam sekolah Alkitab itu selalu biarlah Alkitab menjawab dirinya sendiri. Itu kan slogan yang kesannya retorik itu. Kalau tanpa penjelasan ya nggak bisa lah Alkitab itu menjelaskan dirinya sendiri. Apa Alkitab itu bisa jalan-jalan, ayatnya itu puter-puter kayak apa di running text di dalam TV, kan nggak bisa. Wah, luar biasa ini. Saya ingin berlama-lama intelijen ini, sorry, muncrat. Ingin mengatakan orang Pentekoste bukan orang goblok-goblok, bro. No. Hermeneutikanya itu disuruh membaca secara intelligently. Oke, kamu mungkin tak percaya. Di mana sih, Bang? Jangan juga ngarang-ngarang nih. Saya tunjukin ya. Ya. Bisa lihat nggak sih? Katanya sih intelligently. Mamma mia. Luar biasa ini. Di sini. Ya di sini apa namanya itu, gongnya itu di situ, kuncinya di situ itu. Ayo. Wah, luar biasa nih. Iya kan? Nah, jadi Budi Hardiman menjelaskan misalnya di dalam buku ini bagaimana memahami seni untuk memahami teks. Dia jelaskan Schleiermacher, terus Dilthey, Heidegger, terus dan Rudolf Bultmann, macam-macam dia ya, Gadamer, Habermas, Ricoeur, Derrida dan yang lain-lain. Tapi lihat ini, ya, seni memahami adalah istilah yang sudah menjadi klasik untuk hermeneutik modern. Tidak perlu disembunyikan bahwa targetnya adalah literalisme. Ya, jelaskan diakuikan literalisme. Terus literalisme cara membaca atas teks berdasarkan makna harafiah. Saya baca loh ya supaya nggak ngarang nanti. Ini footnote-nya ini loh ya. Terdapat di berbagai bidang seperti hukum, politik, jurnalisme, kesusastraan, dan yang paling menentang hermeneutik adalah literalisme dalam pembacaan teks-teks otoritatif. Seperti misalnya kitab suci dan undang-undang. Pemahaman makna literal atas teks-teks seperti itu dikontrol oleh otoritas sekaligus dipakai untuk membenarkan otoritas itu. Maka
Saya sudah bacakan kemarin yang membongkar rejim kepastian dari Harriet Moko itu, yang otoritas yang sudah dianggap menjadi iron cage, bahasanya Marx itu kan, yang penjara besi. Itu kita mau membongkar itu, mendekonstruksi bahasanya Derrida. Orang Pantekosta, ya, dekonstruksinya di mana selain dari, bukan dekonstruksi otoritas organisasi negara, bukan. Orang Pantekosta taat hukum, ngerti hukum dia. Makanya 1923 sudah didaftarkan organisasi ini di Pranger Bandung 1923 loh. Sudah dia ngerti hukum lah, maksud saya itu. Nah, bukan mendekonstruksi itu, mendekonstruksi pemahaman yang dianggap itulah yang benar. Itulah yang sudah menjadi ketetapan masyarakat yang tidak boleh ditinjau ulang. Sebentar dulu. Ya, sebentar dulu. Pantekosta itu datang bukan untuk itu. Ya, maka lihat cara kerjanya. Coba saya lama berbicara dengan arkeolog di sini, yang Pak Guru di Sulawesi Utara itu sedang membuat proposal lah untuk masuk S3 di AKN Manado ya. Lalu oleh profesor di situ diarahkan untuk ayo bikin pendidikan yang khas di dalam Pantekosta itu. Lalu saya tanya-tanya, emang Pantekosta itu kayak apa masuk di Minahasa itu? Ada satu tradisi di situ yang dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan kaum Minahasa itu untuk memulai dari pondok-pondok kecil, dari gubuk-gubuk. Maaf mungkin kalau salah, Sabua atau Sarbua. Seingat saya Sabua. Itu. Nah, apa maksudnya? Sabua itu kan pondok-pondok kecil merupakan tradisi masyarakat Minahasa itu. Ibadah itu kan mengumpulkan orang di situ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 di situ. Dibacakan firman Tuhan, ditafsirkan, dijelaskan. Sangat-sangat tradisi sekali itu. Jadi jangan bilang orang Pantekosta itu anti tradisi. No. Minahasa menjelaskan itu. Iya kan? Jadi sangat paham yang kita bilang tadi itu, yang pemahaman batiniah masyarakat Minahasa dipahami para pelayan Tuhan. Maka dia tidak menghabiskan semua itu. Begitu. Saya tidak tahu nanti mungkin di Papua beda lagi, di Aceh beda lagi, di Pulau Rote, Miangas beda lagi. Nah, itu perlu disingkapkan teman-teman yang Pantekosta, untuk orang perlu tahu lah kekhasan kita itu, artikulasinya itu perlu dibuat. Tugas kita masih berat, masih panjang ini. Masih panjang. Saya kan baru-baru aja nih muncul memobilisasi teman-teman. Ayo bikinlah gitu. Masih panjang. Oke. Itu dia. Jadi intelligently. Orang Pantekosta menggunakan intelijensinya, menggunakan nalarnya, logiknya, kognisinya. Aduh, sangat. Saya udah baca lo tadi ya kan? Sudah baca ya. Nah, itu jadi it takes the inward understanding with the spirit. Bedanya memang pemahaman terdalam dari masyarakat terhadap masyarakat melibatkan pekerjaan roh, bukan hanya teks-teks tadi. Saya pikir di situ kelebihan ya khasnya lah gitu maksud saya. Nah, jadi teman-teman perlu memahami secara utuh lo ya. Secara utuh saya sudah menjelaskan hari ini 2 ya, distinctly, accurately, sama intelligently, 3 ternyata, dengan konsep dengan indikator kerjanya luar biasa. Aduh, luar biasa sekali. Kita mau baca lagi nih. Oke. Jadi misalnya nih, ini bukunya Hardiman juga, yang masyarakat komunikatif itu ya. Oke. Misalnya lo ya, jadi di
Hardiman menuliskan di sini hal-hal filosofi yang masih ada kaitannya dengan ilmu membaca teks dan ilmu membaca masyarakat di situ. Jadi di sini dijelaskan apa ilmu sosial dewasa ini, pengaruh filsafat, pemikiran dan segala macam menjadi tonggak penting dalam pemikiran tentang ilmu-ilmu sosial dalam masyarakat modern. Ya, Habermas banyak dibicarakan dan diacu dalam diskusi filsafat di Eropa. Filsafat itu kan nanti kaitannya dengan pemahaman teks dulu. Ilmu hermeneutik untuk membongkar filsafat tadi main di situ. Itu maksudnya Budiman di situ. Dan ada discourse of philosophy, discourse of modernity juga dibahas oleh Habermas itu. Jadi pemahaman terhadap inward dari society itu disebutkan oleh Habermas. Kita juga sudah. Coba lihat umurnya Habermas, lebih dulu Habermas atau Patterson? Lebih dulu Patterson. Iya kan? Ini bukan mau mengatakan apa-apa maksud saya, tapi saya ingin mengatakan bahwa sudah lama kita. Cuman karena memang kita kan tradisi oral. Kalau mereka tradisi literal. Teks, kita tradisinya tradisi oral. Sehingga seolah-olah kita tuh antara ada dan tiada. Jadi teman-teman, saya menyampaikan 3 hal ini. Masih ada 3 lagi, profoundly, impressiveness, sama representatively. Ini mantap sekali yang terakhir, mewakili. Hermeneutik itu adalah bagian dari perwakilan kita kepada orang lain, perwakilan Tuhan kepada masyarakat lewat kita sebagai penafsir. Mantap. Aduh, komplit. Luar biasa sekali. Semoga hari Anda menyenangkan karena Tuhan Yesus memberkati.